dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Fungsi dan tugas bank. Yang pertama itu udah mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral. Yang kedua, penyediaan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat. Yang ketiga, ada menjadi fasilitas uang kelancaran pembayaran. Agar keuangan suatu negara tetap stabil, menjaga kestabilan nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Yang kedua, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat, yang disingkat yaitu dengan BPR. BPR adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang bersamakan. Yang keempat, bank milik pemerintah. Jenis bank selanjutnya adalah bank milik pemerintah. Modal hingga akta pendiriannya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang didapatkan bank juga menjadi milik pemerintah. Contohnya yaitu Bank BRI dan Bank BNI. Yang kelima, bank milik swasta. Saham dari bank milik swasta dipegang oleh individu atau lembaga tertentu yang memiliki keluarga negara Indonesia. Contohnya Bank Swasta Nasional Devisa dan Bank Swasta Nasional Non-Devisa, yaitu Bank BCA dan Bank Cinnamon. Yang keenam, bank asing. Kepemilikan dari bank ini dipegang oleh pihak asing atau luar negeri di Indonesia atau dari bank yang ada di luar negeri. Contohnya Bank of America, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, dan Bank of China, yaitu di Jakarta Selatan. Selanjutnya yang ketujuh, bank campuran. Bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Dan contohnya Bank ANZ Indonesia atau Bank Commonwealth. Yang ke-8, bank investasi. Bank investasi adalah lembaga keuangan yang berfokus menciptakan modal untuk perusahaan hingga pemerintah atau lembaga keuangan yang berfungsi untuk menawarkan modal kepada nasabah. Produk bank. 1. Dalam produk tabungan, nasabah dapat menyimpan dan mengakumulasi dana mereka di rekening. 2. Kredit. Kredit biasanya digunakan dalam berbagai keperluan. Biasanya bank biasanya menetapkan ketentuan dan keperluan tertentu. 3. Giro. Memungkinkan nasabah untuk meminjam uang dari bank. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Apa itu LPS? LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank di perbankan di Indonesia. Jadi, LPS ini dibuat untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan simpanannya di bank ini. LPS menjamin simpanan
di bank hingga jumlah maksimal telah ditentukan berdasarkan Peraturan Dasar Pembentukan LPS adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan atau 1 tahun setelah diundangkan, sehingga pendirian dan operasional LPS ini dimulai pada September 2005. Pada poin selanjutnya adalah fungsi LPS. Fungsi LPS yang pertama adalah menjamin simpanan nasabah bank yang turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai wewenangnya. Sedangkan produk yang dijamin lembaga penjamin simpanan adalah simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang ketiga adalah pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang keempat adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan. Pada poin selanjutnya adalah wewenang LPS. Wewenang LPS yang pertama adalah menetapkan dan memungut premi jam penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah. Materi berikutnya adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Fungsi dari OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Tugas dari OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kewenangan OJK adalah menetapkan pelaksanaan undang-undang yang berhubung dengan jasa keuangan, menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas OJK, menetapkan struktur organisasi.